warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah menyempatkan hadir untuk datang ke bimbingan ini. Jadi sebelum kita memulai acara ini ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran bimbingan ini yang akan datang. Oke, mungkin berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah tahu kenapa saya mengumpulkan teman-teman di sini? Jadi di sini saya mengumpulkan teman-teman melakukan bimbingan kelompok. Jadi teman-teman di sini ada mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok mungkin sudah tahu ya apa itu pengertian bimbingan kelompok dan mungkin bisa disampaikan pendapatnya mengenai apa sih itu bimbingan kelompok kepada teman-teman yang ingin. Oke, silahkan kepada mbaknya untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Menurut saya, pengertian bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian layanan kepada anggota kelompok yang membahas tentang topik-topik yang sedang hangat sekarang dan menggunakan dinamika kelompok. Mungkin itu saja. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh mbaknya bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk membahas suatu topik tertentu yang kemudian kita akan mendapatkan informasi-informasi baru. Selanjutnya dalam melaksanakan bimbingan ini otomatis ada tujuan yang ingin kita capai. Mungkin kepada teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa sih tujuan kita melakukan bimbingan kelompok ini? Oke, mungkin kepada mbaknya bisa menyampaikan apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini? Baiklah, terima kasih. Yang saya ketahui mengenai tujuan bimbingan kelompok yaitu tentunya untuk mendapatkan informasi yang baru, informasi yang hendak pada saat ini. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh mbaknya bahwasanya tujuan dari kita melakukan bimbingan kelompok ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang terhangat, teraktual dan sedang hangat dibicarakan pada sekarang ini. Baiklah, jadi dalam bimbingan ini nanti teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya secara sukarela dan apapun yang disampaikan nanti itu teman-teman harus terbuka dan tidak boleh ada yang disembunyikan seperti itu. Jadi nanti dalam menyampaikan pendapatnya teman-teman harus saling menjaga perasaan satu sama lain, tidak boleh menyinggung teman-temannya yang lain. Dan apapun yang kita sampaikan di bimbingan ini itu hanya kita bicarakan di sini saja, tidak boleh dibawa keluar atau dibicarakan ke khalayak ramai. Mungkin lagi Mbak. Baiklah, sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah di antara kalian ini sudah saling mengenal atau belum? Nah, karena kebetulan teman-teman di sini belum saling mengenal, jadi saya di sini ingin kita sedikit ada perkenalan agar satu sama lain ini kita saling mengenal. Nah, jadi nanti rangkaian nama ini saya akan menyebutkan nama saya, kemudian mbak yang di sampingnya menyebutkan nama saya, kemudian namanya dan seterusnya. Jadi langsung kita mulai ya. Saya Niken. Ini Niken dan saya Zahro. Dan ini Niken, ini Zahro dan saya Ulfa. Ini Niken, ini Zahro, ini Ulfa, saya Eka. Ini Niken, ini Zahro, ini Ulfa, ini Eka, saya Dia. Ini Niken, ini Zahra, ini Ulfa, ini Eka, ini Dea, saya Cici.
Lesi. Ini Niken, ini Zahro, ini Ufa, ini Eka, ini Dea, ini Cici, dan saya Yuni. Ini Niken, ini Zahro, ini Ufa, ini Eka, Dea, ini Cici, ini Yuni, saya Lesi. Jadi di sini teman-temannya kan sudah saling mengenal nih. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada dua tema atau dua topik, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tugas, di mana topiknya itu akan berasal dari saya dan teman-teman nanti akan menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah siap mengikuti bimbingan ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Karena teman-teman di sini sudah siap, saya ingin menyampaikan satu topik, yaitu topik tugas mengenai kontrol diri. Jadi, mengapa sih kontrol diri ini penting untuk saya angkat dalam bimbingan ini? Karena di zaman sekarang banyak remaja atau individu itu yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Banyak di antara individu-individu ini akibat tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, sehingga hal itu membuat dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada nggak sih di sini yang tahu apa sih itu pengertian dari kontrol diri? Oke, mungkin kepada saudari Diani bisa menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian kontrol diri. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya kontrol diri ini merupakan kemampuan diri dari seseorang untuk mengendalikan atau mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diani yang sudah menyampaikan pendapatnya. Benar apa yang disampaikan, bahwasanya kontrol diri itu adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang atau individu dalam mengarahkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai aspek-aspek dari kontrol diri. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu apa sih aspek-aspek kontrol diri itu? Mungkin kepada saudari Zahro bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Setahu saya aspek-aspek kontrol diri itu ada 3. Yang pertama itu kontrol perilaku. Nah, kontrol perilaku ini kemampuan individu untuk mengontrol dirinya dalam menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua adalah kontrol kognitif. Nah, kontrol kognitif ini kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak menyenangkan yang ia dapatkan. Lalu yang terakhir itu kontrol keputusan. Nah, kontrol keputusan ini kemampuan individu dalam mengolah keputusan apa yang akan dia putuskan. Terima kasih kepada saudari Zahro. Mungkin teman-teman di sini bisa kasih applause dulu. Jadi benar ya apa yang disampaikan tadi, bahwasanya aspek-aspek dari kontrol diri itu ada 3. Yang pertama adalah kontrol perilaku, di mana seseorang itu mampu mengontrol dirinya itu terhadap perilaku yang tidak diinginkan atau yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu adalah kontrol kognitif, di mana dia mampu mengolah informasi yang didapatnya sehingga hal itu bisa digunakannya dengan baik. Dan yang ketiga adalah mengontrol keputusan, di mana seorang individu mampu memutuskan atau mampu memberikan keputusan yang lebih baik terhadap apa yang dihadapinya. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini ada yang sudah mengerti atau sudah paham bagaimana sih cara kita sebagai remaja, cara kita sebagai individu yang baik agar kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menjawab? Kepada saudari Lesi dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya cara mengendalikan diri itu yang pertama kita harus bisa menahan amarah dan bisa mengendalikan diri kita. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita. Benar ya apa yang disampaikan oleh saudari Lesi tadi, bahwasanya untuk bisa mengendalikan diri kita dengan baik kita harus bisa menahan amarah dan kita harus bisa menahan atau mengendalikan diri kita itu dengan baik. Oke. Jadi di sini
salah satu perwakilan dari teman-temannya bisa menyampaikan pesannya. Nah, kepada saudari ini disilahkan untuk menyampaikan pesannya selama mengikuti bimbingan ini. Baik, terima kasih kepada Niken. Mungkin di sini saya ingin memberikan pesan bahwa bimbingan kelompok ini semoga kedepannya itu lebih baik, menyajikan materi-materi yang jauh lebih menarik dan juga pastinya relate ya dengan kehidupan kita para anak muda, dan juga rangkaian acaranya mungkin lebih terstruktur lagi. Mungkin itu pesan dari saya. Ya, terima kasih kepada saudari ini. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian kesan. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan kesannya. Nah, kepada saudari Ulfa disilahkan. Baik, saya ingin menyampaikan kesan saya mengikuti bimbingan ini. Kesan saya sangat senang karena dengan adanya bimbingan ini saya bisa mendapat pengetahuan bagaimana cara mengontrol diri dengan baik. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah berpartisipasi dalam bimbingan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini saja. Sebelum kita menutup bimbingan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu.